Dua kelompok remaja terlibat tawuran di bawah flyover Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok ini saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Selain itu, para pelaku juga dilengkapi dengan benda tumpul seperti batu dan batang kayu. Aksi tawuran diduga terjadi hanya karena saling ejek. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Warga juga khawatir barang miliknya mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu. Sudah 2 hari turun. 2 malam? Ya, 2 malam. Malam apa aja? Malam Minggu apa? Malam Minggu, terus kemarin malam Jumat. Malam Jumat juga. Udah itu aja, jadi pedagangnya jadi takut. Warga berharap agar petugas kepolisian melakukan patroli rutin dan penjagaan di titik rawannya terjadi aksi tawuran, khususnya pada malam hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor kera ekor panjang peliharaan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyerang pemiliknya hingga korban mengalami luka robek di kedua belah tangan dan dievakuasi ke rumah sakit. Warga perumahan Suprajalan RTA Milono, Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah bernama Aris ini terluka parah di kedua tangannya akibat diserang oleh kera ekor panjang peliharaannya sendiri. Tim rescue damkar yang menerima informasi dari warga langsung berupaya mengevakuasi kera dewasa berjenis kelamin betina berukuran besar yang berkeliaran di permukiman. Atas permintaan pemiliknya, kera ekor panjang yang berada di atap rumah warga akhirnya dieksekusi petugas menggunakan senapan angin karena membahayakan serta mengancam keselamatan warga. Artinya kalau tidak bisa ditangkap hidup kan silakan aja dibunuh kan. Sebelumnya Bapak kena gigit kapan ya Pak? Kemarin sore sekitar jam 4. Pada saat apa? Saya kan mau memindahkan kandangnya itu. Memindahkan dari kandang lama ke kandang yang baru. Kandang baru. Tim penyelamatan untuk menuntaskan segera. Karena kalau tidak kita khawatir akan melukai atau meneror seluruh warga, terutama anak kecil, Pak. Atas kejadian ini, petugas mengimbau agar warga tidak memelihara hewan yang dapat membahayakan keselamatan. Kera ekor panjang yang mati kemudian dibawa petugas untuk dikubur sekitar posko rescue damkar Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor biawak yang masuk dan bersembunyi di belakang lemari rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus ekstra hati-hati dari gigitan biawak. Sejumlah personil tim Animal Rescue Damkar Makassar berjibaku saat hendak mengevakuasi seekor biawak yang masuk dan bersembunyi di balik lemari di rumah warga di Jalan Daeng Tataraya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus ekstra hati-hati dan menghindari gigitan biawak yang tergolong berukuran besar. Keberadaan biawak yang berkeliaran sempat membuat takut seluruh penghuni rumah hingga akhirnya meminta bantuan Damkar Makassar untuk dilakukan proses evakuasi. Di mana dia diamankan, di rumah warga atau di mana? Di rumah warga. Dia masuk di mana Pak? Di dapurnya, Pak. Di dapurnya Pak ya. Ini berapa ukurannya Pak kira-kira? Ukurannya ini beratnya, Pak. Beratnya? Beratnya sekitar kurang lebih 5 kilo ya. Kalau ukurannya Pak panjangnya? Panjangnya itu 1 meter lebih. 1 meter lebih. Iya. Itu dapat laporan dari warga atau gimana tadi Pak? Dari warga, Pak. Usai dievakuasi, seekor biawak yang memiliki panjang 1 meter lebih dan berat sekitar 5 kg diamankan di Mako Damkar Makassar sebelum nantinya diserahkan ke komunitas pencinta reptil di Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mojokerto memotong cincin milik seorang pemuda warga desa Adisono, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jari manis korban terjepit mesin pencetak kertas hingga cincin menjepit jari dan cincin tak bisa dilepas. Nasib malang menimpa Rizky Wahyu Firmansyah, 23 tahun warga desa Adisono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Cincin menjepit jari manis tangan kiri karena tangannya terkena mesin pencetak kertas saat bekerja di sebuah percetakan kertas. Dengan diantar kerabat, korban mendatangi pos pemadam kebakaran wilayah barat BPBD Kabupaten Mojokerto. Petugas pun berusaha melepas cincin dengan alat gerinda kecil. Dengan sedikit kesakitan, petugas berusaha melepas cincin yang menjepit jari korban. Bahkan karena terlalu lama terjepit, jari manis korban mengalami bengkak dan luka. Pemotongan dilakukan dari atas maupun dari bawah jari korban. Peristiwa berawal saat korban memotong kertas dengan mesin pencetak kertas. Saat itulah tangan korban masuk ke dalam mesin, lalu tertahan oleh jari korban hingga mesin mati. Bahwa di jarinya cincin tidak bisa dilepas. Karena tadi menurut cerita korbannya bahwa sempat tangannya masuk ke dalam mesin, awalnya seperti itu. Tadi sudah dibawa ke rumah sakit, terus dibawa ke Tukumas, tidak bisa, akhirnya dibawa ke kantor damkar BPBD Mojokerto tadi. Setelah berusaha selama 1,5 jam, akhirnya cincin dapat dilepas. Selanjutnya petugas PMI Kabupaten Mojokerto memberikan pertolongan dengan memberikan obat oles agar lukanya cepat kering. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kesatria TNI Tengkorak Kostrad memborong hasil bumi warga Intan Jaya, Papua. Hal ini dilakukan TNI untuk membantu warga Intan Jaya yang terusir oleh OPM. Warga Intan Jaya dilarang OPM menjual hasil bumi mereka ke kota. Para Kesatria Tengkorak Kostrad 305 memborong hasil bumi warga Intan Jaya, Papua. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Intan Jaya, Papua yang terusir dari kampungnya oleh OPM. Program borong hasil bumi ini merupakan program berbagi serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Meski OPM mengintai di mana-mana, para Kesatria Tengkorak Kostrad 305 terus menjalankan program borong hasil bumi. Para Kesatria Tengkorak Kostrad 305 terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, terutama di wilayah Intan Jaya, Papua. Kelompok separatis di wilayah Intan Jaya melaksanakan beberapa aksi gangguan keamanan. Seperti salah satu diantaranya ialah melarang masyarakat yang seperti kita lihat ada di belakang saya untuk berjualan. Apa hasil bumi mereka dijual ke arah kota itu dilarang oleh kelompok separatis tersebut. Kami mencoba untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat di wilayah Intan Jaya agar tidak takut, agar mereka bisa memulai aktivitasnya kembali. Seperti dilihat oleh semuanya di belakang saya ini, mereka sudah berdatangan satu persatu. Dalam 2 minggu terakhir, gerombolan OPM semakin brutal terhadap masyarakat Intan Jaya, Papua. Mereka mengusir warga Intan Jaya dari kampungnya, serta merampas bahan makanan milik warga. Kini masyarakat bersama TNI siap melawan kekejaman OPM. Ratusan warga Indonesia yang dievakuasi akibat konflik di Sudan akhirnya telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari ini. WNI yang datang hari ini merupakan evakuasi gelombang pertama WNI dari negara Sudan. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa subscribe YouTube Official iNews. Saya Megalatu dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan warga negara Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai dilakukan evakuasi dari negara Sudan akibat situasi konflik di sana. Para WNI tersebut mendarat menggunakan maskapai Garuda GA991 Jeddah, Jakarta dan merupakan kedatangan gelombang pertama WNI dari Sudan. Banyak WNI yang tengah menjalani beasiswa pendidikan di Sudan dan tak jarang dari mereka menjadi saksi mata secara langsung peristiwa tembakan dan suara bom yang terjadi selama perang konflik saudara. Sebagai pelajar di International University of Africa tahun terakhir atau semester 7. Jadi kurang satu semester lagi. Semester malah ada perang, jadi kebetulan saya tinggal
tinggal di asrama dan peperangan terjadi di belakang asrama. Nah, terus waktu itu pagi hari kita langsung mendengar tembak-tembakan dan bom, kemudian kita harus lari-lari untuk melindungi diri dan diangkut ke tempat yang lebih aman. Pemerintah telah melakukan pemulangan sebanyak 385 dari 880 warga negara Indonesia dari Sudan, yang terdiri dari 137 laki-laki, 248 perempuan, dan diantaranya 43 anak-anak. Menteri Luar Negeri menyatakan pemerintah akan terus mengawasi dan memastikan keamanan kepulangan gelombang-gelombang berikutnya. Pemulangan evakuasi dari Sudan ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Menurut rencana, pemulangan ke Indonesia tahap kedua akan dilakukan 29 April, tiba di Indonesia 30 April, dan pemulangan tahap ketiga sekaligus menutup seluruh proses evakuasi akan dilakukan 30 April dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. TNI AU yang kemarin saya berangkatkan, Boeing 737 yang sudah melaksanakan 2 kali sorti evakuasi 100 orang per sorti, dan tinggal hari ini yang mudah-mudahan situasi aman, dan tinggal yang 115 tadi mudah-mudahan bisa segera terangkut ke Jeddah. Berikutnya petugas gabungan Kepolisian Bandara Suta, TNI AFSEK, dan Kementerian Sosial melakukan upaya pendampingan untuk membawa WNI ini menuju asrama haji Pondok Gede menggunakan bus yang telah disediakan. Dari Tangerang, Banten, Hasunagara iNews melaporkan.